Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kita kembali berkumpul di sini. Jadi hari ini kita akan berfilsafat tentang manusia dan pendidikan. Oke, sebelum kita mulai, apa sih tema kita hari ini? Kedudukan manusia dalam pendidikan. Oke. Baik, sebelum itu saya Linda. Di sini ada Mbak Indi, Mbak Dewi, Mbak Ika, Mbak Dina, dan terakhir ada Mbak Sofi. Sebelum itu kita akan membahas tentang manusia dan pendidikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang manusia? Menurut saya, Mbak, ya, kalau manusia itu mempunyai akal. Kan kalau hewan itu tidak mempunyai ya. Kayak manusia bisa mempunyai nafsu juga, kayak manusia melakukan apa seperti emosi untuk mencintai, gitu lah, Pak. Jadi cinta dan perasaan itu penting ya. Jadi manusia Penting banget, kita harus saling mencintai. ada yang lagi? Gimana sih menurut kalian? Sama, Mbak. Ya, Mbak Indi. Sama-sama. Gimana menurut Mbak Indi manusia yang seperti apa? Ya, manusia itu makhluk hidup ya, Mbak. Dan juga kalau manusia itu bisa mengendalikan diri sendiri, beda dengan hewan. Kalau hewan kan ya tidak bisa melindungi lah atau lebih ini, Mbak, seperti ya sama sih kayak hewan juga bisa melindungi kayak kalau ada ancaman kan bisa melindungi. Mungkin kayak gini. Manusia itu mungkin kata baik itu kayak bisa apa ya, merasakan gitu kayak kita dalam bercanda malah kita cinta. Iya, kenapa sih cinta malah? Oke. Terima kasih pendapatnya Mbak Dewi dan Mbak Indi. Baik, saya akan mencoba menjelaskan secara teori apa sih manusia itu. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling tinggi derajatnya di antara ciptaan yang lain. Yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lain yaitu manusia memiliki akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satunya insting manusia adalah cenderung ingin mengetahui segala sesuatu sekelilingnya dengan yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu itulah maka timbullah sebuah pengetahuan. Sekarang pada pendidikan. Menurut kalian apa sih pendidikan itu? Menurut saya sih kayak pengetahuan gitu dan ada objeknya itu pendidik dan juga yang didik. Menurut saya ya. Terima kasih banyak. Oke, secara teori pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi dalam hal ini pendidikan adalah proses pembuatan pendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cepat dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupan mereka. Berbicara tentang manusia dan pendidikan, dalam pendidikan terdapat subjek dan objek pendidikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang objek dan subjek dalam sebuah pendidikan? Manusia yang berkebudayaan adalah di mana ia bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Dan juga kan manusia itu banyak dan tiada yang jadi subjek dan juga menjadi objek. Seperti objeknya itu adalah seperti peserta didik kayak siswa. Sebelum saya mengkaji lebih dalam apa itu sih kayak manusia sebagai subjek, sebagai objek. Tapi kita kan mengetahui dulu ya Mbak ya. Kayak apa itu subjek, apa itu objek kayak gini. Kita harus mengetahui subjek. Subjek itu adalah pelaku yang mana kan
pelaku kayak kan dalam kalimat itu ada subjek, predikat dan juga objek, dan yang kedua itu adalah objek, itu adalah sasaran dari subjeknya. Dalam kalimat kan ada kan saya pergi ke pasar, saya itu kan kayak saya itu kan pelakunya, sedangkan ke pasarnya itu adalah sasaran dari pelaku tersebut mau kemana, diarahkan kemana itu. Di sini menurut manusia itu menurut dalam teori filsafat yang memiliki kedudukan yang kayak penting gitu, dan juga dalam kehidupan sehari-hari juga manusia itu memiliki kedudukan yang penting baik dalam pendidikan maupun dalam filsafat ya. Manusia sebagai pelaku pendidikan di sini kan tentunya sudah manusia itu memiliki pengetahuan, sudah ada pengetahuan sehingga pengetahuan itu dapat dikembangkan untuk menjadi objek-objek untuk disalurkan gitu, kayak kayak saya ingin mengembangkan pengetahuan saya kepada Mbak Indi. Nah, saya bisa menjadikan pengetahuan saya terhadap Mbak Indi. Mbak Indi itu sebagai objek saya, di mana saya akan menjalurkan pengetahuan saya terhadap Mbak Indi. Yang mana sebelumnya itu kan Mbak Indi nggak tahu sama orang ini. Kayak Mbak Indi nggak tahu, oh ini ilmu fisika tuh kayak gimana sih, kan saya itu sebagai pelaku, sebagai subjek ya, saya sebagai subjek dulu, dan Mbak Indi sebagai objek. Jadi saya menyalurkan dari sebelumnya Mbak Indi kan tidak tahu, karena saya sudah menyalurkan ilmu saya, pengetahuan saya, pendidikan saya kepada Mbak Indi, maka Mbak Indi akan mengetahuinya. Ya mungkin ya seperti itu. Lebih tepatnya ya manusia sebagai subjek itu ialah pelakunya itu kayak guru ya, pendidik itu, dan objeknya itu lebih mengarah kepada peserta didik atau siswa ya. Seperti itu Mbak Ida. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, itu penjelasan Mbak Dewi. Oke, saya dapat diambil kesimpulan dari penjelasan Mbak Dewi tadi. Manusia adalah subjek pendidikan, tetapi pada saat yang sama ia sendiri juga menjadi objek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang yang mendidik, contohnya seperti guru, dan objek pendidikan peserta didik atau yang dididik seperti siswa. Oke. Lanjut pada pembahasan selanjutnya. Manusia adalah yang berkemampuan untuk menyusun konsep-konsep, menciptakan, mengembangkan, mengembangkan gagasan serta melaksanakannya. Berhubung pendidikan merupakan bagian dari hidup, maka tujuan hidup manusia pada dasarnya merupakan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap pengembangan seluruh aspek kepribadian maupun manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Pada pengertian lain, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar mengarahkan perkembangan manusia yang bertujuan untuk mendewasakan manusia agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Jadi tidak dapat dipisahkan antara peran pendidikan terhadap manusia dan peran manusia dalam pendidikan. Dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia yang bertujuan untuk membentuk insan kamil untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang memanusiakan manusia? Baik, yang dimaksud dengan pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia atau peserta didik yang bertujuan menghidupkan rasa kemanusiaan dan menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar sempurna atau manusia yang sempurna, baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap, dan lain sebagainya, dengan adanya bantuan dari orang tua maupun guru. Ada dua hal yang paling penting dalam pendidikan yang memanusiakan manusia, yaitu yang pertama, orang yang dapat membantu mengembangkan potensi dalam manusia, yaitu orang dewasa. Yang kedua adalah orang yang dibantu agar menjadi manusia adalah dalam proses pendidikan
dapat dibantu agar seseorang berhasil menjadi dewasa. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ika. Jadi pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang membantu mengembangkan dan mengarahkan peserta didik ada potensi peserta didik yang bertujuan untuk menghidupkan rasa pri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dan menjadi manusia yang benar-benar sempurna baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap dan sebagainya. Fungsi pendidikan itu sendiri adalah berusaha untuk meningkatkan potensi dasar dan pada manusia untuk melestarikan, mengembangkan dan meningkatkan budaya lingkungan serta membantu individu memaksimalkan hasil interaksi potensial mereka dengan budaya dan perkembangan untuk menciptakan kepribadian dasar. Bagaimana pengembangan manusia dalam pendidikan tersebut? Hakikat manusia dan pengembangannya adalah pendidikan. Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas dan pengabdian kepada penciptanya. Di sini kan untuk diberikan tugas-tugas agar kita lebih ringan, saling merangkul, saling bergotong royong untuk lebih membuat dunia lebih wow. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Oh, gini loh Pak, bagaimana kalau dengan nasib saya udah kenal lama sama dia tapi nggak sayang-sayang? Bahkan cinta itu tumbuh dari pengenalan, yang artinya semakin kita kenal seseorang, semakin kita mengerti kepribadiannya seseorang itu. Jadi implikasi pandangan ini ialah jangan tergesa-gesa untuk membenci dan menjauhi seseorang, karena sesungguhnya adalah kewajiban seseorang untuk mengerti tingkah laku dan kepribadian orang lain di antara hubungan dan interaksi sosial. Jadi di sini pandangan filsafat tentang manusia dalam pendidikan berimplikasi serius jika diterapkan dalam ilmu pendidikan. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Akhirnya kita sudah selesai berfilsafat tentang manusia dan pendidikan itu. Lega sekali ya.